Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ray Abdul Aziz. Saya dari Prodi PAI, Angkatan 2025 semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, sumber, tujuan, dan ruang lingkup etika Islam. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian tentang etika Islam. Asal kata etika itu berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak, kebiasaan atau adat. Etika selalu mencerminkan dasar perilaku manusia. Etika dalam Islam itu identik dengan kata akhlak. Kata akhlak sendiri berasal dari kata khuluq, yang jamaknya itu akhlak. Akhlak merujuk pada perilaku manusia yang dinilai baik atau buruk berdasarkan ajaran Islam yang komprehensif. Filosofi akhlak. Etika Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dan normatif. Ia memberikan kerangka sekaligus tuntunan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber etika Islam. Sumber etika Islam memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Sumber utama nilai baik dan buruk, yang menjadi fondasi moral umat Islam. Telah kita ketahui banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Contohnya, untuk berbuat adil, Innallaha yuhibbul muqsitin, bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha ma'as sabirin, itu dengan Allah bersama orang-orang yang sabar, dan lain-lainnya. Kemudian keburukannya juga pun ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zina dan menunjukkan bahwa itu adalah kelakuan yang sangat buruk dan keji. Kemudian menyiapkan prinsip moral universal yang relevan sepanjang masa. Al-Quran ini tidak ada batas masanya atau expire gitu ya, bisa disebutkan seperti itu. Karena Al-Quran ini sangat relevan untuk sepanjang masa. Menjadi pedoman hidup yang lengkap bagi seluruh manusia. Itulah fungsi Al-Quran dalam sumber etika Islam. Yang kedua adalah As-Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana perilaku Nabi Muhammad SAW adalah implementasi nyata ajaran Al-Quran. Akhlak Nabi disebut sebagai Al-Quran berjalan, gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling sempurna. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu khuluquhul Quran, yaitu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka tidak asing atau sering kali disebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran berjalan. Menjadi teladan moral dan praktis bagi seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah ayat dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah, lah contoh yang paling sempurna, contoh yang paling baik bagi kita dalam bersuri tauladan atau beretika gitu. Dalam hal apapun, bahkan Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling sempurna untuk kita ikuti, seperti itu. Baik, yang ketiga itu tujuan etika Islam. Tujuan etika Islam terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah akhlak mulia atau akhlakul karimah, yaitu tujuan etika Islam yaitu membentuk pribadi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagai cerminan iman. Yang kedua adalah ketaatan ilahi, yang mana etika Islam ini mengarahkan manusia kepada ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupannya. Kemudian martabat insan, menjaga martabat dan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan yang terbaik. Telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir, yang membedakan kita dengan hewan atau dengan makhluk lainnya. Maka untuk menjaga martabat insan yang diciptakan dengan sebaik-baiknya, kita haruslah memiliki etika yang baik atau akhlakul karimah, seperti itu. Juga mewujudkan sosial harmonis,
mewujudkan kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang. Kemudian ada tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa kita dari segala penyakit hati dan dosa. Kemudian juga ada kebahagiaan sejati, yang mana etika Islam tidak hanya membimbing kita untuk berbahagia di dunia saja, tetapi juga berbahagia di akhirat kelak. Kemudian saya itu sebagai pedoman hidup, menjadi pedoman hidup dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, memastikan konsistensi moral. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan, membentuk manusia yang utuh dan lahir dan batin. Ruang lingkup etika Islam. Etika Islam mencakup seluruh aspek kehidupan kita, tidak terbatas pada ritual ibadah saja, melainkan membimbing manusia dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, sesama, hingga lingkungan. Yang pertama ada etika religius, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, zikir, dan bersyukur, serta akhlak terhadap Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya dan bersalawat kepadanya. Ya. Etika religius membahas keadaan kita sebagai hamba dan juga umat Nabi Muhammad SAW yang harus untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, juga sebagai umat untuk bersalawat. Yang kedua adalah etika individual, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, termasuk pengendalian hawa nafsu, menjaga kebersihan, kesehatan, dan terus menyucikan jiwa dari penyakit hati. Ya. Dalam diri kita terhadap terdapat hawa nafsu, namun kita juga dibekali akal dan kesadaran untuk melawannya. Nah, etika individual ini membahas tentang etika kita untuk diri sendiri. Etika keluarga mencakup hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, serta suami dan istri, dengan prinsip saling menyayangi, menghormati, dan bertanggung jawab. Etika ini membahas kehidupan kita berkeluarga, bagaimana kita beretika terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap istri, dan bahkan yang lainnya. Kemudian ada etika sosial dan kemasyarakatan. Hubungan antar individu, tanggung jawab sosial, saling tolong-menolong, dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Etika ini membahas tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan sosial di kehidupan bermasyarakat, yang menjalin saling tolong-menolong dan menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Kemudian ada etika bernegara, yaitu meliputi etika antara pemimpin dan rakyat, etika dalam kekuasaan untuk menegakkan keadilan, serta etika dalam hubungan antar negara berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya. Etika ini menjelaskan kepada pemimpin bagaimana memimpin dan berperilaku terhadap rakyat, juga kepada rakyat berperilaku terhadap pemimpinnya, bahkan juga berperilaku antar negara dalam negara yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada etika lingkungan. Etika lingkungan, yaitu hubungan manusia dengan alam, perlakuan terhadap hewan dan tumbuhan, serta tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci tentang kerusakan dan melarang kita untuk berbuat kerusakan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika Islam adalah ajaran moral komprehensif yang bersumber dari Al-Quran, wahyu ilahi, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan yang sangat sempurna bagi kita dan harus kita ikuti. Etika Islam bertujuan membentuk insan yang berakhlakul karimah, yaitu berakhlak mulia, membimbing kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga martabat kemanusiaan, serta menciptakan kebahagiaan kehidupan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Etika Islam ini mencakup seluruh dimensi atau aspek-aspek kehidupan yang kita jalani, ya, yaitu kehidupan kita beragama, individu, sosial, bernegara, hingga kehidupan kita kepada lingkungan. Etika Islam bersifat normatif, aplikatif, dan relevan untuk setiap muslim di setiap saat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.